Tapi dengan sholawat subhanallah, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang merasa tersakiti. Bahkan semua adem, baik itu pejabat, pengusaha, si kaya, si miskin, petani, semua merasa tersentuh karena sebab siraman sholawat Nabi Muhammad SAW. Ya saran saya ikuti istiqomah, karena yang namanya sholawat itu dapat pahala, pasti. Ada nggak bonus yang terbesar dari amaliyah-amaliyah, baik itu yang kita dapatkan dari ulama ataupun yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang 1 banding 10, 10 banding 100, 100 dibalas 1000, 1000 aman dari siksa api neraka, dijamin surga, dijamin syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada nggak selain sholawat, tanpa menyampingkan zikir-zikir yang lain, kembangkan zikir-zikir yang lain, lanjutkan, tapi sholawatnya ajib. Yang gundah gulana jadi nikmat, yang pusing jadi sembuh, yang sakit ada obatnya. Itulah sholawat. Sholawat itu segalanya. Adapun kendala dan lain sebagainya, tentunya di dalam berdakwah pasti ada kerikil-kerikil yang kecil. Namun itu semuanya tidak sebanding apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan sholawat ini terus untuk menjalin, merajut hubungan tali silaturahmi antara ulama, para habaib dan para asatidah, dan memperkuat daripada ukhuwah Islamiyah khususnya umat baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, saya datang sama-sama ingin barokah, sama-sama ingin ngaji kepada beliau, guru kita Kiai Haji Fakhrillah Asqal, dan juga kepada Habib Fahmi. Namun ada permohonan pada beliau, pada Kiai. Jadi mohon maaf Kiai apabila kami yang di Pontianak kadang-kadang lalai dalam penyambutan antum, karena memang kesibukan dan juga tugas yang sama. Namun saya mohon sekali lagi kepada anak-anak, sahabat-sahabat kami, apabila ada jadwal beliau, mohonlah saya sama Habib Fahmi sama teman-teman yang lain jangan berdekatan. Kita kepengen kayak gini, ajib para hadirin. Nah, jadi saya mohon Kiai, da ajunan. Sebenarnya tadi malam saya diundang di kampung sini Kiai, itu tanpa saya tahu. Nah, jadi saya mohon doakan sohibul bednya Haji Sisah ini mudah-mudahan masuk surga, keluarga besarnya mudah-mudahan masuk surga. Dan ini saya ngundur, mau minta kepada teman-teman dan kepada beliau, kepengen takdim kepada Kiai. Jadi tadi malam Kiai di seberang, saya di sini. Waduh, ini pengantedu nggak boleh. Saya lebih baik tidur. Jadi saya mohon, dan itu kadang-kadang saya nggak tahu, karena saya dengan Kiai Fakhri mungkin jarang lihat jadwal. Ada anak-anak sudah, ada santri, ada teman-teman kita ngurusi bangunan, beliau ngurusi mungkin umat yang di Malaysia, ngurusi umat yang di Pontianak, yang di Banjarmasin, nggak lihat jadwal. Nah, jadi mohon yang di sini khususnya teman-teman dari Asyrabut Tahur jangan. Kalau beliau di sini, kemarin saya di Singkawang kan ajib, Singkawang turun rahmah, Pontianak turun rahmah, Habib Fahmi di Ketapang turun rahmah. Alhamdulillah, sekali-sekali kayak gini saya kepengen bertemu dengan beliau. Alhamdulillah malam ini ditakdirkan. Jadi mohon jelilah teman-teman, anak-anak muda, adik-adikku jangan tersinggung, jangan lagi. Saya terus terang kepengen tidur, lebih baik saya tidur. Kalau tidak bisa saya hadir bersama beliau, kalau bisa hadir sama beliau itu yang lebih penting. Saya kepengen ngaji beneran, kepengen dengar suara beliau, memandang wajah beliau yang dulu beliau agak kurus ya, sekarang tambah cakep sekarang lagi gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kali yang saya tanya kepada teman-teman tatkala telepon, saya di Singkawang pada saat itu.
Habib Kiai sudah rawuh Habib. Gimana Kiai? Sehat? Mulai gemuk lagi enggak? Mulai sehat lagi Habib. Alhamdulillah. Iki gak itu Kiai. Dan kulit telepon sarang Jakanca abdi ini pada Singkawang. Beliau rawuh, saya di Singkawang. Makanya saya alhamdulillah kapan-kapan kalau beliau ada jadwal di Singkawang lagi, ada villa kecil Kiai, insya Allah untuk istirahat antum bersama Bu Nyai cukuplah, insya Allah membawa teman-teman bisa istirahat. Itu pertama. Jadi mohon doa dari teman-teman Fakhr Mania dan juga Nusya TV yang menyaksikan ini, doakan Sohibul Bed yang Legowo ditunda sampai malam besok itu, bukan malam besok, malam Senin ya, malam Senin besok, demi kita takzim dan menghormati Fakhr Mania, menghormati khususnya Kiai Fakhri dan semua para kiai. Saya kepengen begitu, ngabdi kita ini orang Pontianak, mengabdi sama kiai, mengabdi kepada ulama-ulama yang datang dari Jawa, yang datang dari Jakarta, yang khususnya yang datang dari Madura. Mereka masyaikhuna, mereka guru-guru kita bersama, para hadirin hadirat rahimakumullah. Itu pertama. Yang kedua, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ikut bersama. Saya mohon ya, jalankan kardusnya nanti setelah ini, khusus kepada Bapak Iqbal, bukan hanya malam ini, besok wajib kirim rekening. Tepuk tangan untuk Bapak Iqbal. Yang kedua, bukan cuma malam ini, Kepala Desa Mekarsari Bapak Mahmudi, bukan cuma malam ini, besok wajib kirim rekening. Tepuk tangan untuk beliau sambil sholawat shallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, alhamdulillah ini sudah belum ditodong senyum-senyum nih Bapak Mansur, Bapak Ustaz Mansur wajib Jang Bumi ku lebih cek sekejap terakhir berdempian ya. Jadi beliau bukan cuman sekarang tapi juga besok ini Kiai, beliau ini di sisi lain seorang ustadz, sekarang sudah buka pesantren, seorang juga pengusaha. Mau dikemanakan hartanya kalau bukan untuk pesantren dan untuk majelis. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, yang terakhir di sini istri beliau dan juga adik dari Bapak Iqbal di sisi lain sudah menjadi Bu Nyai. Yang kedua anggota legislatif. Jadi gengsi kalau saya bisa menyumbang 500 sampai 1 juta. Bu Umi besok kirimkan rekening. Insya Allah, catat omongan saya, kalau Bu Umi nggak kirim besok saya ditodong beliau lagi insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini disaksikan. Bayangkan, saya pernah lewat dan waktu itu saya safari dakwah dengan Khadimul Ummah, para kiai-kiai, dan bisa silaturahim dan suwun kepada beliau Kiai Fakhri. Alhamdulillah saya lihat masjidnya besar sekali, Masya Allah, namun belum rampung, belum selesai. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini sudah selesai. Harapannya insya Allah di antara yang menyumbang malam hari ini, kalau kaya tambah kaya, amin. Yang belum kaya insya Allah jadi kaya, amin ya rabbal. Para santri, antum bawa duit sedikit masukkan, enggak bawa duit sekali, doakan ya Allah mantar sehat Kiai abdina ya Allah, mantar sehat pengusaha-pengusaha ya Allah, mantar lambe pengusaha-pengusaha ya Allah, bantar juga panitia-panitia yang di Madura, insya Allah Allah jadikan mereka semangat dan dimudahkan urusannya. Itu minimal ya, minimal itu dengan doa. Kemudian saya sudah bicara hampir 5 menit lagi, mohon izin. Setelah itu saya persilahkan sama beliau. Ya, kita ini punya orang tua, kita punya orang tua dan kita punya guru. Kita ingat para hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon izin Kiai, saya berdiri Kiai. Saya berdiri aja biar semangat. Kesian di belakang nggak ngelihat orang ganteng para hadirin. Ya. Terus terang saja di sini Kiai, masya Allah, yang idola sama antum kalau 1000 ya adalah 50 orang yang idola sama saya, kan lumayan. Yang idola sama Habib Fahmi mungkin 500 para Kiai, kan gitu ya, lumayan. Saya yang 50 nggak apa-apa, tapi yang 50 itu Bapak Iqbal, yang besok dompetnya besar gitu ya. Kemudian Kepala Desa, Ibu Umi, kemudian Bapak Mansur dan pengusaha-pengusaha. Saya nggak tak nyumbang lah todus gue lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Haji Ma'ruf, oh ini ada Haji Ma'ruf juga. Pokoknya mohon semuanya nyumbang malam ini para hadirin. Kalau nggak bisa besok kirimkan rekening. Sebutkan nanti panitia rekening khusus yang bisa untuk menyumbang harta teman-teman bisa di masjid tersebut. Satu hal, Allah berfirman begini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
telah mewajibkan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai di antara kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ayat tauhid Allah sampaikan wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua berbuat baiklah, patuhlah, taatlah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian seorang sahabat datang kepada Nabi. Sa'ala ahadus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ya Rasulullah, man ahaqqu bi khairi suhbati? Qala ummuka. Thumma qala thumma man ya Rasulullah? Qala ummuka. Thumma man ya Rasulullah? Qala ummuka. Thumma qala thumma man ya Rasulullah? Qala abuka. Ya Rasulullah, siapa yang paling pantas untuk kami berbuat baik kepada dia? Kemudian Nabi menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian yang keempat siapa ya Rasulullah? Baru bapakmu. Sekarang kita yang punya bapak, kita yang punya ibu, mari kita patuh kepada mereka. Jangan sia-siakan mereka yang sudah wafat. Berbuat baiklah untuk mereka. Dengan cara apa? Sumbang Masjid Nur Syadzili. InsyaAllah bapak kita di dalam surga, InsyaAllah ibu kita di dalam surga. Yang masih dalam siksaan Allah, Allah pindahkan menjadi dalam nikmat kubur. Amin ya Rabbal. Saya tadi malam atau tadi dikirimkan satu video luar biasa. Di salah satu sekolah kecil, mereka yang berprestasi di SD kelas 2 atau kelas 3 itu dipanggil oleh ibu gurunya, dikasih semua bunga ataupun seperti piagam begitu para hadirin. Subhanallah, piagam itu dibarengi dengan lantunan-lantunan lagu penghormatan kepada ayah dan bunda, diiringi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pemandu acara berkata kepada anak-anak yang berprestasi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu, dari kelas juara 1 dan juara 2, kemudian pemandu acara berkata, wahai anak-anakku, wahai kalian yang nasibnya mujur dan baik sehingga kalian mendapatkan prestasi juara 1, juara 2, berikanlah piagam itu kepada orang yang kalian cintai, yang kalian rindukan, yang kalian taklimi. Semua mereka setelah ditutup acara berlari, yang satu lari kepada ibunya, yang satu lagi lari kepada bapaknya, dengan rangkul-rangkulan, dengan kecup-kecupan ataupun keningnya dicium oleh si anak atau si ibu. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, kecuali satu orang dia berdiam diri, sendu suasana. Ini anak tetap memainkan pialanya ataupun melambaikan piagamnya, bunga di tangannya. Dia bingung diberikan kepada siapa. Yang lain memiliki ibu dan bunda, tapi ini anak adalah yatim piatu, tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita ingat, saya Abah telah wafat. Ada di antara kita ibu telah wafat. Mereka tidak berharap apa-apa. Mereka tidak menginginkan mobil kita. Mereka tidak menginginkan harta kita. Mereka tidak menginginkan jabatan kita. Mereka tidak meminta uang kepada kita, tapi mereka mengharapkan doa. Ini anak nasibnya luar biasa. Ayah dan bundanya telah wafat. Kita alhamdulillah terkadang masih ada ayah, ada yang memiliki ibu. Syukuri para hadirin, kesempatan kita berbuat baik kepada si ayah dan ibu. Namun di antara kita yang telah wafat seperti saya, Abah telah wafat, ada juga yang ibu bapaknya telah wafat. Apa yang harus kita berbuat? Berbuat baiklah kepada mereka. Doakan setiap habis sholat. Terkala kita ketemu masjid, masukkan sebagian harta kita. Ya Allah, bapakku, ya Allah, ibuku, ya Allah, emak dan kondisi kurang ajar kadang, ya Allah, embuk sedang kadang gula tereka, ya Allah. Mari saya menghimbau pada semua. Saya tidak ingin berceramah di tempat ini, namun saya berharap pada semua, tatkala Anda memasukkan dalam kartus wajah apa, bayangkan wajah ibu kita bayangkan, yang pernah menetei kita, yang pernah menyuapkan suatu suapan kepada kita, yang terkadang ibu lapar demi kita, yang terkadang bapak lapar demi kita. Bapak yang terkadang bergaya garang dan pernah memukuli kita, tapi tatkala Abah telah wafat, kita tahu pukulan itu bukan karena benci, tapi karena sayang dan ingin mendidik kita. Ya Allah, ya Tuhan kami,
ayah dan bunda yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Ayah dan bunda yang masih hidup, sehat walafiatkan mereka ya Allah dalam keadaan taat padamu. Adapun yang telah wafat dan meninggal dunia, angkat derajat mereka ya Rabb, angkat derajat mereka ya Rabb, angkat derajat mereka ya Rabb. Jangan ada yang disiksa dalam siksa kubur, jangan ada yang kau siksa dalam kuburan mereka ya Rabb. Namun terangi mereka ya Allah dengan cahaya sholawat, terangi mereka dengan cahaya rahmatmu, terangi kuburan mereka dengan maghfirahmu, dan luaskan kuburan mereka, jadikanlah taman-taman surga ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Serapi kita berdoa pada Allah, membaca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Kaum muslimin muslimat tertimpa musibah di Semeru, kaum muslimin muslimat baru selesai tertimpa musibah di Sintang, di Kapuas Ulu. Alhamdulillah kula panjenengan sareng Gusti Allah paring sehat wal afiat compoan di alhamdulillah nak foto sampurna. Mak benembuk ki pada ya umur syukuri sampun tada ngereng tu aki berabu saya muji aki Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mohon kepada tim yang ada di tempat ini atau teman-teman sahabat-sahabat yang telah diutus oleh panitia, dirikanlah kalian atau yang pakai kardus atau pakai surban kelilingkan semua. Saya izin kepada kiai untuk membaca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Setelah itu saya pasrahkan kepada beliau. Maka sambil mulai dari saya, kalau saya pun cuma menyuruh tidak bisa berbuat, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya tatkala bisa menyuruh namun tidak bisa berbuat. Mari para hadirin, saya bukan bercanda. 6 orang yang saya sebut tadi atau 5 orang yang saya sebut tadi, niatkan karena Allah. Insyaallah hajatmu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita akan diangkat oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kebersamaan itu disempurnakan dengan kita menghadirkan, mengikat daripada roh kita dengan roh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Kecintaan Nabi melebihi kecintaan orang tua kepada kita. Maka eman sayang setiap ada yang namanya solawat, baik itu yang dihadiri ataupun yang dipimpin oleh para habaib, para kiai, para ulama, enggak kita hadiri, itu sayang eman kita. Karena kita bukan melihat siapa yang duduk di depan kita, tetapi apa yang telah diucapkan oleh di depan kita. Pujian, pengagungan, ta'zim kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan apa? Tolong dikoreksi Habib Kiai. Madahtu Muhammadan bi qasidati fa inna qasidati mudihat bi Muhammadi. Ini ulama mengatakan apa? Aku memuji Nabi Muhammad dengan lantunan qasidahku, dengan bacaan-bacaan yang indah, dengan pukulan hadrah yang tertib yang baik. Namun kebalikannya, semua itu tiada arti. Lantunan suara, pukulan hadrah, keindahan solawat, itu tiada ada arti tanpa di dalamnya menyebut nama kekasih Allah yang menjadi kekasih kita pada malam hari ini sampai kapanpun, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit waktu, pada waktu Siti Aminah Az-Zuhriyah binti Wahab bersama Ummu Aiman membawa Rasulullah kecil untuk berziarah, melihat daripada makam abahnya. Pada waktu itu Nabi Muhammad kurang lebih 6 atau 7 tahun, dibawa oleh ibunya Siti Aminah Az-Zuhriyah bersama Ummu Aiman, seorang pembantu beliau. Siti Aminah ini setiap berjalan memandang wajah Nabi Muhammad. Ya, beliau memandang wajah Nabi Muhammad dan beliau mengatakan di dalam perkataannya dan melihat kepada wajah anaknya, wahai Muhammad,
pada waktu aku ini menghamilimu, pada waktu aku menghamili engkau berada di dalam kandunganku, aku sering didatangi oleh para nabi dan para rasul. Sering aku didatangi oleh para nabi dan para rasul. Dan aku, kata beliau, ini ketawaduan Siti Aminah, apakah ini benar? Seandainya ini benar, maka engkaulah rasul yang terpilih. Dipandang lagi wajahnya Rasulullah SAW oleh Siti Aminah, dipandang terus wajahnya, dan beliau mengatakan apa kepada Rasulullah SAW? Ma taraktu ghairik, aku tidak meninggalkan selain engkau. Aku tidak meninggalkan selain engkau, wahai Muhammad. Engkau adalah satu-satunya anakku yang aku harapkan, dan engkau jikalau memang terpilih menjadi seorang nabi dan seorang rasul, maka tolong doakan ibumu. Dan aku yakin ya Muhammad, engkau adalah satu-satunya makhluk yang dipuji, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipandang lagi wajah anaknya, subhanallah, sambil dielus, ya. Bayangkan ini Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, tidak melihat wajah abahnya Sayyidina Abdullah. Beliau bersama ibundahnya menuju ke satu tempat untuk menziarahi makam abahnya. Betapa sayangnya Sayyidah Aminah kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, apa yang beliau katakan? Di saat orang menyebut namaku, maka aku akan selalu ada. Dan di saat orang menyebut nama putraku akan selalu ada di mana lidah-lidah mereka berada. Dan aku yakin putraku ini adalah seorang pemimpin umat yang paling besar dan paling agung kelak. Kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, wahai Muhammad, mungkin setelah ini kau tidak akan berjumpa lagi dengan ibumu. Mungkin kau tidak akan jumpa lagi dengan ibumu. Ini Rasulullah, ya. Bayangkan, kita bisa bayangkan nih, seorang anak kecil yang diucapkan oleh ibunya, setelah ini kau tidak akan berjumpa lagi dengan ibumu, wahai Muhammad. Tidak akan. Di saat kecapean Sayyidah Aminah membawa daripada putranya menuju ke makam abahnya Sayyidina Abdullah, Sayyidah Aminah sakit, kemudian selepas berziarah dan beliau meninggal dunia. Apa kata Nabi Muhammad? Dipegang tangannya Ummu Aiman, itu dipegang, ya. Aina ummi, aina ummi, kata beliau. Coba kita konekkan apa yang dikatakan oleh Habib Toha tadi. Yang dicari oleh Nabi Muhammad adalah aina ummi, ibu, ya. Maka malam hari ini, ya, saya nggak biasa kayak gini, ya. Pada malam hari ini spesial, ya. Kita bersolawat, bernyenandungkan pujian itu untuk hadiahkan untuk orang tua kita, terutama untuk ibu kita, ya. Hadiahkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan apa di dalam hadis qudsi, man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Di pagi hari ada seorang anak yang mencari keridhaan emak dan bapaknya, berusaha untuk mencari keridhaan ibu dan ayahnya, sekalipun dia lalai kepadaku, terkadang dia lalai berbuat taat kepadaku, bermaksiat kecil kepadaku, kata Allah, fa ana anhu radin, maka aku ridho dengan keridhaan orang tuanya. Maka benar apa yang disampaikan oleh Habib Taha, bahwa keridhaan orang tua adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita terasa, Pak Bu, kita terasa nih semua nih hadirin, khususnya para anak-anak muda yang punya orang tua. Manakala kita nggak punya orang tua, kita terasanya apa? Tempat kita mengadu sebagai perantara. Di saat kita dalam keadaan sumpek, dalam keadaan bingung, resah, gundah gulana, maka seorang anak laki-laki tidak akan menghadap kepada siapapun sebagai wasilah perantara Allah, yaitu melainkan kepada ibunya.
Ibu kita telah tiada, ibu saya telah wafat, ibu kita telah tiada semuanya. Mungkin di antara kita ada ibunya yang sudah meninggal dunia. Nah, maka yuk malam hari ini kita hadiahkan sholawat untuk kedua orang tua kita. Setuju apa tidak? Ya, kita sholawat untuk kedua orang tua kita. Setelah itu kita serahkan kepada beliau, Kiai Fakhrillah. Kita lebih enak dengar suara beliau. Kalau suara saya ya sudah sering kemana-mana, maksudnya ya biasa ya. Tapi kalau Kiai Fakhri, masya Allah, Habib Toha, masya Allah ya. Kita doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini kata para ulama, barang siapa yang sholat tidak mendoakan kedua orang tuanya, sengaja tidak mendoakan orang tuanya, bukan lupa ya, sengaja, dikhawatirkan hidupnya dibuat fakir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, rahmati dan berkahi kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah wafat, terlebih-lebih mereka yang sudah tua ya Rasulullah. Jadikan masa lansia mereka ya Allah masa yang husnul khatimah untuk mereka ya Rabb. Gabul hajat untuk mereka semuanya, dan mudah-mudahan mereka senantiasa dikasihi, diberkahi kehidupan mereka, menjadi orang tua kebanggaan kami semuanya. Jikalau mereka telah wafat ya Allah, jadikan kuburan mereka taman daripada taman-taman syurga ya Rasulullah. Permohonan kami tidak ada lain, kumpulkan kami bersama orang-orang yang mulia, kumpulkan kami bersama orang-orang saleh, bersama para habaib, kiai, para ulama kami ya Allah, khususnya mereka yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, doa khusus malam hari ini ya Allah, khususnya untuk guru kami Kiai Fakhrillah, Habib Taha, dan para habaib dan kiai yang lainnya ya Allah. Kau berkahi kehidupan mereka ya Allah, Kau lancarkan segala urusan dunia mereka ya Allah, Kau jadikan segala hajat-hajat mereka kabul ya Allah, niatan-niatan mereka ya Allah maqbul ya Rabbal Alamin. Dan Kau jadikan keluarga mereka, pesantren mereka, para santri mereka bermanfaat bagi bangsa dan negara, terlebih-lebih bagi agama. Dan paling penting ya Allah, mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini, jadikan perkumpulan kami kelak bersama guru-guru kami, terlebih-lebih beliau Sayyidul Ulama, Sayyidus Suhada, Sayyidul Anbiya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sahabat-sahabat, terima kasih. Ini sumbangsi kita yang malam ini, selain yang 6 orang, masih kami tunggu besok laporannya insyaallah ya. Saya tetap absen Bapak Iqbal, Bapak Mansur kepala desa, dan juga Ibu Umi terutama ya insyaallah. Dan ikuti besok malam beliau di mana, malam Jumat dan kemudian malam Sabtu terakhir. Dan karena beliau Sabtu sudah harus ke Madura, kemudian mohon doa Kiai malam Ahad kami di kediam di Barit Makmur ya, kediaman Haji Muniri. Dan khususnya malam Senin ini yang ditunda Kiai, mohon doanya Hajah Siti Zahrah, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, hadiri acara beliau yang asalnya tadi malam kita tunda ke malam Senin. Mudah-mudahan juga sukses dan barokah, amin ya rabbal alamin. Sumbang si antum mendapatkan luar biasa 7.500.000 rupiah ya, alhamdulillah. Dan insyaallah besok laporkan kepada saya Ibu Umi berapa, Bapak Iqbal berapa, kepala desa berapa, dan juga siapa tadi Haji Mansur, Bapak Haji Mansur berapa, Ustadz Mansur berapa, itu laporkan ke saya, jangan malu-maluin saya ya insyaallah, karena mereka sahabat-sahabat saya. Nggak apa-apa saya todong, kalau untuk pondok saya malu, tapi kalau untuk Kiai Fakhri, mari kita berkorban untuk idola kita. Malam hari ini jangan beranjak dulu, jangan kemana-mana, dan mikrofon jangan pasrahkan lagi kepada saya dan kepada Habib Fahmi, sepenuhnya untuk beliau sampai jam 12. Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jazakallah ahsanal jaza. Terima kasih banyak. Ummah
anti habibati umma anti karimati umma anti habibati umma anti habibati tu'allimuni wa tarhamuni wa turshiduni wa tansihuni tu'allimuni wa tarhamuni wa turshiduni wa tansihuni wa ma hiya illa ta'simuni wa ma hiya illa tuhsinuni wa ma hiya illa ta'simuni wa ma hiya illa tuhsinuni umma anti habibati umma anti karimati umma anti habibati umma anti karimati wa faddalaha rasulullah wa karramaha habibullah wa faddalaha rasulullah wa karramaha habibullah sama'aha ilal jannah bijahil mukhtaril ummah sama'aha ilal jannah bijahil mukhtaril ummah anti habibati umma anti karimati umma anti habibati umma anti karimati. Rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah. Tulus hatimu bunda, tak badan tak pernah kau lelah. Rindu canda tawamu, rindu belai kasihmu ibu. Wali tak bergelar, tak mengharap akan balasan. Kau pergi tinggalkan, ku tatap hanya batu nisan. Kadang tak sengaja ku membuatmu luka, maafkan diriku wahai ibunda. Ku dambakan surga, namun ku tak bisa membuat tersenyum dirimu bunda. Andai kala aku di pintu neraka, ku mohon engkau tak berpaling wajah. Ulurkan tanganmu wahai ibunda, tanpa ridhamu muhalku ke surga. Tulus hatimu bunda, tak badan tak pernah kau lelah.
rindu janda tawamu, rindu belai kasihmu ibu. Wanita berkenan tak mengharap akan balasan. Kau pergi tinggalkan, ku tetap hanya batu nisan. Aku dilahirkan kini kehilangan, sepi kering rinduku pun mendalam. Linang air mata ku haturkan doa, ya Rabbi tempatkan dia di syurga. Andai kelak aku di pintu neraka, ku mohon engkau tak berpaling wajah. Ulurkan tanganmu wahai bunda, tanpa ridhamu mohalku ke syurga. Tulus hatimu bunda, abadan tak pernah kau lelah. Rindu canda tawamu, rindu belai kasihmu ibu. Wanita bergelar tak mengharap akan balasan. Kau pergi tinggalkan, ku tetap hanya batu nisan. Rabbana taqabbal minna bijai hadzal nabiyil karim wa bisirril asraril Fatihah. Hari-hari berlalu, ingat masa kecil dulu. Disayang ayah, ditimang bunda, ku sangat merindukannya. Kau selalu bersamaku untuk bahagiakanku. Tak pernah mengeluh, engkau menjagaku walau di saat lelahmu. Saat ini semua telah berlalu, masa indah kecilku yang dulu, masa gemilang bersama cinta ayah bunda. Terima kasih untuk ayah bundaku, terima kasih atas kasih cintamu. Semoga Allah ridho dan merahmatimu selalu. Harus dengan apakah budi jasamu ku balas? Walau istana emas dan permata, semua takkan bisa menggantikannya. Saat ini semua telah berlalu, masa indah kecilku yang dulu, masa gemilang bersama cinta ayah bunda. Terima kasih untuk ayah bundaku, terima kasih atas kasih cintamu. Semoga Allah ridho dan merahmatimu selalu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. Sebening tetesan embun pagi, secerah sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu ibu, ada kehangatan di dalam hatiku. Ayat suci selalu membasahimu
maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Selalu membasahiku ayat suci, selalu dikumandangkan suara lembut penuh keluh dan kesah, berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Ya Allah, ampuni dosanya, sayangilah seperti menyayangiku. Berilah ia kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Di dunia juga di akhirat. Rabbana taqabbal minna bisirri asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusa TV dimanapun berada, kali ini kita bersama dengan Sayyidil Habib Toha bin Hussein Al-Jufri, seorang ulama kondang di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Habib, Raden Kaji Fakhrullah Sokhol setiap tahun selain pandemi selalu datang ke Kalimantan Barat untuk berdakwah dengan selawat. Bagaimana pendapat Habib? Masya Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya pribadi dan sahabat-sahabat pecinta sholawat di Kalimantan Barat tentunya sepatutnya dan seyogyanya untuk mengaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Kiai Haji Fakhrullah Ashkhal yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau dengan aktivitas beliau yang luar biasa padatnya di Madura dengan sebagai pengasuh pesantren, pimpinan majelis dan lain sebagainya. Namun beliau demi untuk menyiarkan sholawat, menyebarkan sholawat sebagai komitmen beliau dan Habib Syekh dan yang lain juga memasyarakatkan sholawat dan mensholawatkan masyarakat dengan tujuan li'ila'i kalimatillah. Maka luar biasa sekali, sangat kami rasakan hikmahnya dan manfaatnya dengan seringnya beliau dan juga para habaib, para kiai yang lain datang ke Pontianak dengan membawa metode bersolawat dan juga ada tausiah di sela-sela solawatannya. Metode dakwah Kiai Fahri lewat selawatan ini sama dengan Habib berselawat, menselawatkan masyarakat dan memasyarakatkan selawat. Bagaimana pendapat Habib tentang metode dakwah selawatan ini? Saya sebenarnya pengikut, ya ikut beliau, ikut Habib Syekh, ikut tata cara para kiai-kiai yang lain, habaib-habaib yang lain. Karena saya sering mendengar baik itu dari Habib Syekh ataupun Kiai Fakhri. Yang sering saya dengar dari Kiai Fakhri karena beliau sering saya sering meminta pendapat dan belajar sama beliau juga dari pendapat-pendapat beliau. Beliau pernah bercerita begini, setelah wafatnya almarhum Kiai Haji Abdullah Ashkhal, beliau mengatakan dalam kondisi ya gundah gulana, pusing karena beliau masih muda gitu ya. Kemudian jangankan untuk memajukan pesantren, bertahan saja luar biasa.
bertahan saja, untuk bisa bertahan saja luar biasa sulitnya. Tapi subhanallah, dengan adanya metode baru ataupun sholawatan tanpa menyampingkan metode-metode yang lain, karena semuanya sama, niatannya sama walaupun cara yang berbeda. Tapi masya Allah ya, kata beliau, sehingga tak bertambahnya santri, bertambahnya antusias masyarakat di Madura dan sekitarnya itu luar biasa. Nah, sama kata Habib Syekh dulu, dai beliau Habib Syekh itu berdakwah di Solo sudah dari dulu dengan ceramah-ceramah dan sebagainya. Tapi untuk mengumpulkan orang, jangankan sampai ratusan ribu, puluhan ribu atau ratusan ribu, seribu saja sulitnya minta ampun. Tapi dengan sholawat subhanallah, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang merasa tersakiti. Bahkan semua adem, baik itu pejabat, pengusaha, si kaya, si miskin, petani, semua merasa tersentuh karena sebab siraman sholawat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Yang terakhir Habib, mohon saran nasihat bagi pemirsa Nusa TV supaya tambah semangat lagi untuk selawatan, untuk meraih mahabbah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, saran saya ikuti istiqomah, karena yang namanya sholawat itu dapat pahala pasti. Ada nggak bonus yang terbesar dari amaliyah baik itu yang kita dapatkan dari ulama ataupun yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang 1 banding 10, 10 banding 100, 100 dibalas 1000, 1000 aman dari siksa api neraka, dijamin surga, dijamin syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada nggak selain sholawat tanpa menyampingkan zikir-zikir yang lain? Kembangkan zikir-zikir yang lain, lanjutkan. Tapi sholawatnya ajib, yang gundah gulana jadi nikmat, yang pusing jadi sembuh, yang sakit ada obatnya. Itulah sholawat. Sholawat itu segalanya. Bahkan kalau saya pribadi mendapatkan hal-hal yang di luar naluri saya, tentunya di sisi lain berkat guru-guru, masyaikh, kiai, habaib, tapi memang juga ada support, ada kekuatan ya, kekuatan batin yang Allah berikan berkat sholawat. Itu saya rasakan dengan kondisi kekurangan, banyak khilaf dan banyak kesalahan dan hal-hal yang lain yang ada dengan kekurangan yang ada pada diri saya. Tapi masya Allah, saya himbau kepada semua, khususnya Nusya TV ini, ikuti dan juga kembang luaskanlah channel ini, channel dakwahnya beliau Kiai Fakhri, untuk menyebarluaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dakwah yang santun, dengan dakwah yang sholawatan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan tanda kutip jangan saling menyalahkan, mari kokohkan persatuan, mari kokohkan kebersamaan, dan NKRI adalah harga mati, boleh berbeda tapi dengan tujuan yang sama, li'ila'i kalimatillah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa Nusa TV, dialog yang luar biasa dengan seorang wali kondang, Habib Toha bin Husain Al-Jubri di Kalimantan Barat. Pemirsa Nusa TV, sekarang kita bersama Habib Fahmi bin Harun Al-Mutahhar. Beliau juga seorang ad-da'i ilallah wa mahabbati Rasul. Beliau juga sholawatan sampai berbagai daerah, sampai ke pelosok-pelosok pedesaan di Kalimantan Barat. Habib, kita ingin tahu apakah kendala, rintangan atau pengalaman-pengalaman khusus di dalam Habib mensolawatkan masyarakat dan memasyarakatkan sholawat sampai ke lapisan masyarakat paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tentunya sholawat adalah media yang sangat luar biasa, mengumpulkan umat, membuat umat cinta kepada baginda Rasulullah SAW, membuat umat semakin dekat kepada baginda Rasulullah SAW, dan salawat adalah media untuk mencerdaskan umat agar mereka lebih kenal kepada para ulama, habaib dan kiai dan mencintai mereka semuanya. Adapun kendala dan lain sebagainya, tentunya di dalam berdakwah pasti ada kerikil-kerikil yang kecil. Namun itu semuanya tidak sebanding apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita adalah para pecinta ulama, kita adalah para pengikut habaib, kiai, khususnya Kiai Fakhrillah dan semua para ulama dan para kiai yang lain dan para habaib yang lain. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan salawat ini terus untuk menjalin, merajut hubungan tali silaturahmi antara ulama, para habaib dan para asatidah, dan memperkuat daripada ukhuwah Islamiyah khususnya umat baginda Rasulullah SAW. Dan kedepannya terus kita mengajak kepada kaulah muda, para
pecinta-pecinta solawat, pemuda dan pemudi untuk terus hobi membaca solawat dimanapun mereka berada, bukan hanya di majlis solawat saja, namun di rumah-rumah mereka, di pesantren, di setiap tempat mereka tidak ada yang mereka ucapkan di lidah mereka melainkan memuji kepada baginda Rasulullah SAW. Terima kasih Habib. Demikian para pemirsa Nusra TV, kita telah wawancara dengan dua Habib yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya di dalam mensolawatkan masyarakat dan memasyarakatkan solawat. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan barokah dari beliau berdua mengalir kepada kita semua, dan kita dicintai Rasulullah, diakui sebagai umat Rasulullah, dan kelak bersama Rasulullah di dalam surga Allah. Amin Allahumma amin.